Pengembangan wilayah pesisir Bulukumba demi memacu ekonomi dan wisata, seperti apa rencana pemerintah setempat? Kita bahas bersama Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edi Manaf. Selamat pagi, Pak Andi. Bapak bisa dijelaskan Selamat dari pagi. mana asal ide pengembangan ini dan wilayah mana saja yang akan ada pengembangan wilayah pesisir ini, Bapak? Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Ya, lebih penting selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mbak Hama, dan benar yang telah disampaikan tadi bahwa kawasan pesisir pantai ini adalah kawasan yang boleh kita katakan kawasan kumuh selama ini, yang banyak ditempati dan ditinggali oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Oleh karena itu lahirnya pengembangan Pantai Merpati ini didasari oleh kepemimpinan yang masa lalu. Bahkan kepemimpinan masa lalu telah merencanakan membuat perencanaan untuk mengembangkan Pantai Merpati sebagai waterfront city. Dalam kepemimpinan itu berlanjut, itu tidak ada perubahan tapi kita terus lanjutkan, kita tingkatkan karena di Pantai Merpati ini memiliki panjang pantai yang cukup untuk kita kembangkan. Apalagi Pantai Merpati ini ada di tengah pusat kota Kabupaten Bulukumba dengan potensi kelautannya, dengan potensi masyarakat yang ada di sekitar itu, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang bisa menyangga beberapa kabupaten, baik dari Selayar maupun dari Bantai maupun dari Sinjai. Sehingga kawasan pantai ini sebagai penyangga sebelum kita mau jadikan sebagai penyangga sebelum kita berwisata ke tempat lain, termasuk di Bira, termasuk di Kahaya. Oleh karena itu lahirlah ide dalam pemerintahan kami bersama Pak Bupati yang melihat Pak Bupati bahwa Pantai Merpati ini adalah memiliki potensi yang cukup luar biasa untuk kita kembangkan. Pada tahun 2022, maka kita pikirkan membangun secara bertahap dengan mengalokasikan anggaran sampai hari ini kurang lebih 20 miliar. Itu juga kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita coba bermohon, meminta kepada pemerintah provinsi untuk didukung. Alhamdulillah dukungan itu ya cukup signifikan. Kami bisa mengembangkan Kuala Labu dan juga bagaimana pelabuhan yang ada di sekitar itu mendapatkan anggaran kurang lebih 20 miliar, 25 miliar dari provinsi. Ditambah dari kita sekitar 17 miliar. Dan alhamdulillah hari ini juga yang lebih menarik ternyata mendapatkan pemerhatian daripada pemerintah pusat. Kawasan ini dijadikan kawasan kawasan perikanan terpadu, nelayan, kampung nelayan. Ini juga mendapatkan kurang lebih juga 20 miliar dari pemerintah pusat. Jadi Pantai Merpati ini bukan hanya sekedar kawasan kuliner, UMKM, tapi ini menjadi satu kesatuan dari bagaimana mengembangkan kawasan pantai itu menjadi satu kesatuan, baik itu perikanannya, baik itu nelayan, pelabuhannya, dan kawasan pantai. Nah, bahkan hari ini kita jadikan tempat bermain. Jadi semua tempat bermain, olahraga, sehingga akselerasi pengembangan Pantai Merpati ini ditopang oleh berbagai potensi yang kita miliki. Nah, ini yang kita lakukan. Dan alhamdulillah memang sangat banyak mempengaruhi dari akselerasi, mempengaruhi bagaimana kemampuan daya beli masyarakat, bahkan inflasi, ekonomi bergerak di Kabupaten Bulukumba dan menjadi tempat hiburan. Panggung hiburan kita lakukan, kegiatan olahraga yang dilaksanakan Car Free Day dan organisasi-organisasi yang kita jadikan pusat. Kuncinya lagi-lagi bahwa ekonomi bergerak di kawasan Pantai Merpati ini. Nah, inilah yang kita lakukan sampai hari ini. Oke, baik Bapak. Salah satunya dari pengembangan inovasi wilayah pesisir ini adalah Pantai Merpati ya Bapak ya. Merpati. Nah, mungkin Ya. sejauh ini apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, UMKM dan juga wisatawan yang berkunjung ke daerah pantai tersebut Bapak? Wah, ini luar biasa Mbak, benar. Yang manfaat utama bahwa yang selama ini kawasan ini adalah kawasan kumuh yang boleh sangat tidak banyak dilirik oleh masyarakat, kumuh. Sehingga ini manfaatnya luar biasa. Perubahan iklim dari masyarakat kumuh itu menjadi masyarakat yang ikut menjadi bagian sebagai pelaku UMKM di Pantai Merpati ini. Ini dalam konteks kedua lapangan kerja. Lapangan kerja ini terbuka
kurang lebih 100 pelaku UMKM. Bahkan sebetulnya space yang ada di sana itu terus akan kita kembangkan karena dengan berbagai segmen UMKM dan juga kemampuan masyarakat berinovasi untuk menjual makanan sampai ikan semua dan lainnya, kuliner lainnya itu terus tumbuh. Ya, ini manfaat lapangan kerja. Dari sisi manfaat penataan kota, ya, ini membuktikan bahwa sebagai sentra kuliner, sentra kegiatan, ini juga ikut mempengaruhi. Bahkan pelabuhan yang ada dibangun oleh bantuan provinsi, bahkan kampung nelayan juga, ini juga terintegritas dengan kuliner makanan laut, itu juga kita lakukan. Jadi tidak ada hal yang kosong di ruang yang ada di Pantai Merbati. Olahraganya juga masuk, mainan anak-anaknya juga masuk. Jadi tidak ada ruang. Ini terus ikut mempengaruhi ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Bahkan yang kemarin di kawasan Kumuh, hari ini masyarakatnya tidak merasa lagi sebagai orang miskin. Dia merasakan bagaimana dia mengambil bagian daripada pertumbuhan yang ada di Pantai Merpati. Ini yang manfaat yang banyak. Terasa baik itu. Dan sumber PAD juga menjadi salah satu PAD yang kita andalkan di Kabupaten Bulukumba, di luar daripada Bira, di luar daripada Kahaya. Gitu, Pak. Oke, berarti banyak manfaat begitu ya Pak ya, selain ini sudah ada Pantai Merpati yang menjadi pengembangan kawasan pesisir, mungkin ada target-target wilayah lain Bapak dan juga jangka panjangnya ini seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Mbak Rama. Jadi Bulukumba ini sangat apa ya? Sangat empat kewilayahan itu kita miliki potensi. Satu di kelautan, satu di pegunungan, satu di sumber pengembangan pariwisata Bira, di Gataran juga ada. Jadi kata orang Bugis, Bulukumba ini 4 sulapa. Nah, Bulukumba hari ini bukan hanya Pantai Merpati, ini yang terakhir Pantai Merpati, tapi kita memiliki Bira. Bira itu Mbak, boleh berani kami katakan bahwa secara alam kita memiliki alam yang luar biasa. Karena alamnya pure, tidak dimodifikasi, dan boleh katakan kalau alamnya dia kalah kembali. Nah, pantainya, pasirnya itu kita miliki di sana. Ini terus juga kita kembangkan. Di pegunungan ada Kahaya, ya, Negeri di Atas Awan. Kalau di Toraja itu ada, itu Kahaya. Kami ada danau yang ada di sana. Kami ada di ketinggian, dan di kawasan agrowisata itu juga ada di daerah Tanete. Nah, salah satu lumbung penghasil duren di Sulawesi Selatan itu adalah satunya di Bulukumba. Oleh karena itu buah-buahan kita terus kembangkan karena bagian daripada program Pak Bupati dalam rangka menciptakan ketahanan pangan dan menopang ekonomi masyarakat, dan ini memang menjadi suatu cita-cita Bapak Bupati bahwa Bulukumba ke depan bisa menjadi daerah yang mandiri, yang punya kemampuan ekonomi, dan secara tidak langsung nantinya akan mendorong akselerasi kemampuan daya beli yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik, Bapak mungkin singkat saja mungkin himbauan untuk masyarakat dan juga UMKM dan juga pengelola yang ada di Pantai Merpati itu, dan bagaimana nantinya untuk kedepannya supaya bisa maintenance gitu Bapak ya, dinikmati oleh masyarakat. Ya, ini terus kita pikirkan bagaimana Pantai Merpati ini dikelola secara baik. Ya, salah satu yang harus dipikirkan, kita jadikan UPT, dikelola secara profesional, melibatkan pihak ketiga dan lainnya. Karena memang yang kita harapkan bagaimana terjadi perubahan mindset, baik itu perilaku, baik itu pengunjung, untuk terus menjaga kelestarian, untuk menjaga kebersihan. Karena Pantai Merpati ini bukan hanya milik orang Bulukumba, tapi milik orang-orang yang berkunjung ke Bulukumba, yang nantinya akan ikut memberi manfaat kepada Bulukumba. Kita juga terus akan mengawal, mengedukasi pelaku-pelaku UMKM, memberi pelatihan, mendorong mereka bagaimana bisa lebih berinovasi, sehingga panggangan makanan-makanan dari UMKM-nya itu bisa lebih baik dan lebih baik. Nah, harapan saya Pantai Merpati ini adalah milik kita semua. Oke, kita berharap program ini bisa memacu ekonomi di Kabupaten Bulukumba ya Bapak ya. Terima kasih Bapak Andi Edi Manaf, Wakil Bupati Bulukumba sudah bergabung bersama kami di Kompas TV.